Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Yuk simak videonya. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangunkan integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang dihubungkan dalam konteks tersebut. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari kata Latin yang berarti utuh atau menyeluruh. Pokok pembahasan integrasi nasional itu seperti menyatukan berbagai macam puzzle menjadi satu gambar yang utuh. Bayangkan Indonesia sebagai puzzle raksasa yang terdiri dari banyak potongan kecil. Potongan-potongan itu melambangkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Kenapa integrasi nasional itu penting? Yang pertama ada agar kita bersatu, supaya kita semua merasa sebagai satu bangsa walaupun berbeda-beda. Kedua, negara kuat. Negara yang bersatu akan lebih kuat dan bisa menghadapi berbagai tantangan. Ketiga, hidup damai. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa konflik. Lalu terakhir, ada maju bersama, kita bisa bekerja sama membangun negara yang lebih baik. Tantangan integrasi nasional dan cara memperkuat integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional ada tiga, satu perbedaan, dua ketidakadilan, tiga pengaruh luar. Cara memperkuat integrasi nasional ada 5, 1 pendidikan, 2 toleransi, 3 kerjasama, 4 kepemimpinan yang baik, 5 penegakan hukum. Tantangan integrasi nasional, 1 perbedaan. Perbedaan suku, agama, dan pendapat seringkali menimbulkan perselisihan. Ketidakadilan, jika ada kelompok yang merasa dirugikan, bisa memicu perpecahan. Pengaruh luar, ideologi atau budaya dari luar bisa mengancam persatuan bangsa. Cara memperkuat integrasi nasional, 1 pendidikan, belajar tentang sejarah budaya dan nilai-nilai kebangsaan, 2 toleransi, saling menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman, 3 kerjasama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, 4 kepemimpinan yang baik, memimpin dengan bijaksana dan adil, 5 penegakan hukum, hukum berlaku sama untuk semua orang. Nah, ini foto Bapak Safrudin. Jadi yang saya temukan dari sumber menurut para ahli, termasuk Bapak Safrudin ini, menurut beliau integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sejarah integrasi di Indonesia. Ada zaman Majapahit, zaman kolonial, dan setelah merdeka. Di zaman Majapahit sudah ada upaya menyatukan berbagai kerajaan di Nusantara.
Di zaman kolonial, Belanda berusaha menyatukan wilayah jajahannya. Setelah merdeka, bangsa Indonesia terus berjuang untuk menyatukan berbagai kelompok. Kesimpulan dari integrasi nasional adalah kunci untuk membangun Indonesia yang kuat, maju, dan damai. Kita semua memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Inti dari integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat. Ini penting agar kita bisa hidup rukun, membangun negara, dan menghadapi tantangan bersama. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.